Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Ya, Ya, Pak Danang, dalam penyusunan neraca komoditas ini dari pihak pengusaha, masukan apa yang akan diberikan kepada pemerintah, Pak? ya, masukan paling strategik yang kami inginkan adalah dengan adanya neraca komoditas itu pastinya juga bisa dipakai untuk sebuah roadmap untuk dalam secara gradual mengurangi forecast atau mengurangi ketergantungan import dari luar negeri, ya, terutama import bahan baku. Tujuan pemikirannya begini, kalau negara memiliki ketersediaan bahan baku secara domestik lebih baik, maka produk-produk di dalam negeri bisa diproduksi secara lebih ekonomis, lebih efisien, sehingga kompetitif indeksnya bisa menaik gitu. Dan kalau ini masih menjadi ketergantungan kita terhadap bahan baku masih terlalu tinggi dari luar negeri, maka produk-produk kita akan kurang kompetitif dibandingkan produk negara lain yang bisa memproduksi bahan baku dari dalam negeri mereka sendiri. Kan konteks berpikirnya begitu. Nah, di mana keterlibatan pengusaha dalam hal ini, maka pengusaha mestinya secara terbuka, transparan, dan akuntabel memiliki kewajiban untuk mensuplai data kepada pemerintah terkait dengan kebutuhan mereka. Sehingga kebutuhan itu bisa terencana dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan, dan seterusnya, sehingga tidak diusulkan persetujuan impor secara dadakan. Kalau secara dadakan juga memang akan menyulitkan pemerintah. Tetapi kalau itu terencana dan terbuka di dalam data neraca komoditas, maka pemerintah juga akan memiliki kemudahan untuk dengan cepat memberikan persetujuan atau memiliki perencanaan strategik dalam rangka mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku industri yang harus diimpor dari luar negeri. Jadi ini juga sejalan dengan proses swasembada bahan baku kita. Ingat, kita masih sangat-sangat tergantung dari luar negeri terkait bahan baku produksi. Contoh gula kristal rafinasi, contoh garam industri, contoh produk-produk untuk teknologi tinggi, otomotif, dan kemudian produk-produk untuk kesehatan, tekstil, dan itu juga masih banyak sekali tergantung dari luar negeri. Apalagi bahan pangan yang saat ini sedang dikejar, ya kan. Nah, kalau memiliki kekuatan di swasembada produk bahan baku dalam negeri, maka ini akan membantu industri dan membantu di dalam proses hilirisasi produk-produk, sehingga masyarakat di dalam negeri bisa mendapatkan produk-produk secara berkualitas dengan harga yang lebih murah. Kita bisa lebih kompetitif dengan dibandingkan dengan negara-negara di luar. Jangan sampai kita hanya berpikir hanya menjadi satu market yang sangat besar, menjadi satu pasar yang sangat besar, karena kita berpikir trade terus-menerus, tetapi kita harus berpikir menjadi produsen. Nah, kalau kita menjadi produsen, kita punya direct market yang sangat besar dengan konsumsi kelas menengah Indonesia yang makin tahun makin bertumbuh, kan, sehingga ini menjadi satu kekuatan pasar yang besar. Itu tujuan pentingnya, Mas. Baik.